Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah praktek fabrikasi plat. Pada kesempatan hari ini kita akan merancang alat untuk menekuk plat. Kalau kemarin kita telah belajar apa itu alat penekuk plat, kalau sekarang kita belajar bagaimana merancang, ya merancang alat penekuk plat. Oke. Jadi seperti kita ketahui bahwa mesin yang teknologi tepat guna saat ini masih banyak dibutuhkan, ya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan mesin tersebut guna menekan ongkos produksi serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Peralatan yang dimiliki oleh sebuah industri biasanya mesin berkapasitas besar, sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar pula. Padahal untuk memproduksi benda yang berukuran kecil tidak harus menggunakan mesin yang besar. Oke, jadi perancangan mesin ini adalah kalau di industri itu kan mesinnya besar-besar seperti ini, ya seperti ini yang di bengkelas.co.id. Anda sudah saya sematkan di bahan ajar tersebut, Anda bisa membacanya bahwa di sana itu jasanya layanan adalah untuk mesin-mesin plat-plat yang besar yang beredar di masyarakat atau di perusahaan-perusahaan atau di toko Tokopedia atau di toko-toko online atau di tempat-tempat yang lain, itu mesinnya masih mesin-mesin besar. Padahal kita itu ingin suatu saat membuat plat atau butuh plat itu dengan kapasitas mesin yang kecil. Oke, bagaimana kalau dengan kita butuh kapasitas mesin yang kecil? Maka pada hari ini adalah kita akan membuat atau merancang mesin penekuk plat dengan spesifikasi material platnya dari baja ST37. Terus kemudian kapasitas penekukan itu adalah plat tebal 2 mm ukuran 40 mm kali 200 mm kali 1 mm. Oke. Terus energinya menggunakan energi manusia 5 kilo. Jadi terus keamanan aman terhadap operator dan lingkungan. Pengendalian dapat dilakukan oleh satu orang. Konstruksi sederhana, dapat bongkar pasang, jumlah komponen sedikit dan mudah dioperasikan. Ya, kira-kira mungkin kita akan bikin seperti ini, ya. Nah, tapi ini kapasitasnya besar, ya. Ini kita agak kecil. Nanti ini yang mengoperasikan adalah manusia. Ya, tapi kita merancang ini. Intinya yang kita akan merancang ini. Oke. Jadi apa itu hasilnya, ya. Jadi caranya pertama adalah bahan plat yang akan ditekuk dari ST37 yang mempunyai tegangan, tegangannya ST37 itu adalah 370 Newton per milimeter kuadrat. Maka momen lentur pada plat adalah kita harus cari dulu momen lenturnya. Ingat dulu pas waktu belajar statika struktur pasti akan Anda tahu tentang momen apa itu momen lentur, ya. Jadi A itu singkatan adalah A, momen lentur sama dengan M per S, ya, M per S, sedangkan S sama dengan I per C. Terus kemudian I itu bisa dicari dari B dikali H pangkat 3 per 12 dan C sama dengan setengah H. Oke. Oke, itu ya. Terus kemudian S berarti sama dengan itu 400 mili. 400 mili itu tadi adalah ukuran, ya, ukurannya ini S. Terus kemudian 1 milimeter hanya H per 3. H per 3 1 milimeter pangkat 3 sama dengan 12 kali 0,5 milimeter. Oke, seperti itu. Ya, ini panjangnya 400, tebalnya 1 mili, jadi 1 mili sudah tebalnya 400 dengan tebal 1 mili. Terus kemudian dibagi 12. S-nya dibagi C. C kan setengah H, ya, setengah H.
hanya itu adalah 12 kali 0,5 mm. Sehingga ketemunya sama dengan 66,67 mm. Terus M itu sama dengan momen ini dengan tegangan kali S ya. Tegangan kali S sama dengan 370 Newton milimeter kuadrat dikali 66,67 mm pangkat 3 S-nya ini. Sehingga M sama dengan atau momen lenturnya 24.666,67. Oke. Seperti itu. Terus kemudian terus gaya pembengkokan. Kita harus mencari gaya pembengkokan. Ini kan akan dibengkokkan gitu. Gaya dianggap merata dan gaya yang terjadi dianggap di tengah benda kerja, sehingga kita harus mencari momennya. Momen itu adalah gaya kali jarak, sehingga gayanya itu adalah momen dibagi dengan jarak. Oke, jadi momennya itu adalah 34.666,67 dibagi jaraknya ini 15 mm ya, 15 mm, sehingga F atau gaya sama dengan 1644,4 Newton. Oke, kita lanjut. Gaya yang terjadi pada poros atau batang penekuk gitu ya. Panjang poros atau batang penekuk direncanakan, ya ini akan direncanakan 300 mm. Jadi poros batang penekuk ya, porosnya ini 300 mm di sini. Sehingga R sama dengan L sama dengan 110 mm panjangnya tingginya ini ditambah 275 kuadrat ya. Kita mencari R itu adalah ini rumus Pitagoras, itu pakai rumus Pitagoras, sehingga hasil dari Pitagoras R-nya itu adalah akar dari 110 kuadrat ditambah 275 kuadrat sama dengan 296,2 mm. Kemudian FR sama ya, FR itu gayanya berarti sama dengan momen dibagi L. L itu tadi adalah panjang ya, panjang yang kita rencanakan tadi, L tadi itu sama dengan 24.666 kali 67 dibagi R yang kita cari tadi ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras berarti 296,2, sehingga gaya terjadi pada batang penekuk atau FR sama dengan 83,2 Newton. Berikutnya kita rencanakan diameter poros atau batang penekuk. Bahan poros atau batang penekuk dari ST37 dan faktor keamanan diambil 5. Di faktor keamanannya ditentukan 5, sehingga tegangan izinnya adalah tegangan izin dibagi S. S itu adalah faktor keamanan. Sehingga 370 dibagi 5 ketemu tegangan izinnya adalah 74 Newton milimeter kuadrat. Oke. Nah, ini adalah gambar bahan gambarnya akan ditekuk itu ya. Kemudian sedangkan pada poros batang, penekuk terdapat beban ya. Terdapat beban yang besarnya. Nah, kita cari dulu ini, cari bebannya. A1 sama dengan A2 sama dengan 90 kali 50 kali 15 sama dengan 67.500 mm kuadrat. Kemudian A3 itu sama dengan 120 kali 400 kali 15 sama dengan 720.000 mm kuadrat. Jadi yang A3 itu adalah ini ya, 120 dikali 400 ya dikali 15. Ini adalah 50 mm. Oke. Terus kemudian W, untuk mencari W sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ya kali P ya, kemudian 78.787.500. Oke, jadi ini A3 ditambah A1
A1 A3 tambah A1 itu ya, tambah A3 ini ketemu 78.787.500 mm², dikali 0,8. 0,8 itu adalah P-nya ya, kali 10 pangkat min 6. Oke, terus akhirnya ketemu 6,3 kg. Jadi W-nya ini adalah 63 Newton. Sehingga 6,3 kg kali 9,81 meter per detik kuadrat sama dengan 63 Newton. Atau ini dikalikan dengan gravitasinya ya, meter per detik 9,81 adalah gravitasinya, atau bisa 10 ya, sehingga ketemu 63 Newton. Oke, ini adalah ilustrasi rancangannya. Terus kemudian gambar diagram benda bebas penekuk yang terjadi pada batang penekuk. Momen lentur yang terjadi pada batang penekuk. Kita cari ini untuk mencari diameter ya. Diameternya berapa, sehingga dicari M sama dengan F kali 300 ditambah W kali 30 sama dengan 83,27 kali 300 ditambah 63 kali 30, sehingga 224.981 ditambah 1.890 M sama dengan 26.871 Newton milimeter. Sehingga tegangannya itu MR dengan Pi per 4 R pangkat 4, sehingga ketemu 74 sama dengan 26.871 R dibagi 0,785 R pangkat 4, sehingga 58,09 kali R pangkat 3 sama dengan 26.871 R pangkat 3 itu ya, R akar pangkat 3, akar 3 dari 26.871 dibagi 58,09, sehingga R-nya 7,8 mm. Maka D sama dengan 2 kali R sama dengan 2,78, D itu 15,6, M 15,6 mm, atau dibulatkan jadi 16 mm. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan poros diameter 16 mm mampu untuk menahan gaya yang terjadi. Tapi dalam perancangan ini porosnya menggunakan yang 18 mm ya. Meskipun rancangannya 16, tapi kita pakai toleransinya tambah 2 mm, sehingga diameternya adalah 18 mm. Oke. Perancangan penjepit atas ya. Bagian ini terbuat dari material ST60. Kalau ST60 itu tegangannya adalah 600 Newton milimeter kuadrat, sedangkan faktor keamanannya sama, diambil 5, sehingga tegangan geser itu sama dengan tegangan izin 600 dibagi 5 sama dengan 120 Newton per milimeter kuadrat. Oke, ini gambarannya, sehingga F itu sama dengan 83,27 Newton, L-nya 25 mm. M 2 kali F kali L sama dengan 2 kali 83,27 kali 25. M-nya sama dengan 4.163,5 Newton milimeter. Untuk menentukan tebal penjepit atas adalah tegangan izin sama dengan M kali S, SB kali H pangkat 3 per dibagi 12 kali 0,5 kali H sama dengan B kali H kuadrat per 6. Tegangan izin sama dengan M kali 6 dibagi B kali H kuadrat, sehingga 120 tadi dari tegangan izin tadi sama dengan 4.163,5 kali 6 dibagi 15 H pangkat 2. H sama dengan akar dari 4.163,5 kali 6 dibagi 120,15, H sama dengan 3,7 mm dibulatkan 4 mm. Dengan menggunakan plat setebal 4 mm sudah mampu melipat plat setebal 1 mm. Tapi tebal plat yang digunakan adalah 10 mm.
Jadi kalau hasil rancangan ini dengan penekuk yang platnya hanya 4 mm itu, nanti plat yang akan ditekuk tebalnya bisa sampai 1 mm. Tetapi kan kita inginnya itu ya sampai 10 mm lah. Kalau sampai 10 meter bagaimana? Berarti perancangan penekuk bawah. Jadi harus ada perancangan penekuk bawah. Bagian ini terbuat dari ST60 yang mempunyai tegangan 600 Newton per milimeter, sedangkan faktor keamanan diambil 5. Tegangan izin akibat momen lentur adalah sama ya. Tegangan izin 600 dibagi faktor keamanan 120 Newton milimeter kuadrat, sehingga M atau kita ingin cari hanya M sama dengan F kali 200 sama dengan ini panjangnya 200, di sini adalah panjangnya 200, 83,27 kali 200. Sehingga M 16.604 Newton milimeter. Tegangan izin M kali S. S sama dengan I per C B kali H kuadrat bagi 6. Tegangan izin sama dengan M kali 6 per B kali H kuadrat 120 sama dengan 166.546 ya, dibagi 99 kali H kuadrat, sehingga 120 kali 99 kali H kuadrat sama dengan 99.924, hanya akar dari 99.924 dibagi 120,99, hanya 2,9 mm, sehingga H itu dibulatkan menjadi 3 mm. Itu adalah untuk perancangan penekuk bawah. Oke, berikutnya adalah dengan menggunakan plat, ya hasil rancangannya tebal 3 mm sudah mampu untuk menahan gaya yang terjadi. Tapi dalam perancangan plat tebal 10 mm, benda kerja maksimal 1 mm, panjang 400 mm, lebar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi hasil rancangannya sudah sesuai tadi ya. Oke, berikutnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil rancangan yang telah kita hitung tadi. Nanti akan bentuk mesin seperti ini ya. Terus sama ya, mesin nanti juga dioperasikan seperti yang gambar awal tadi. Terus kemudian sekarang tugasnya ya rencanakan mesin penekuk plat. Sekarang Anda untuk merencanakan mesin penekuk plat dengan spesifikasinya material tetap masih sama, pakai baja ST37, yang tadi juga ST60 dan sebagainya, hampir sama dengan contoh ya. Terus kapasitas penekuk plat tebalnya sama, masih sama, pakai 40 mm kali 20, tebalnya itu Z milimeter ya. Jadi Z ini adalah angka terakhir dari NIM ya. Tebalnya Z milimeter ya. Ukurannya 40 mm kali 200 mm kali 1 mm. Oke. Jadi nanti tebal platnya tuh beda-beda. Jadi silakan nanti Anda merancang, setiap orang pasti akan beda tebal platnya itu. Terus jika angka terakhir 0 maka Z sama dengan 10. Jadi gunakan angka NIM Anda berapa, terus kemudian nanti tebalnya ini yang dirubah. Jadi yang dirubah hanya tebalnya saja. Semua ukurannya masih sama. Energi juga manusia 5 kilo. Keamanannya tetap sama. Terus pengendalian dapat kendali 1 orang. Konstruksi sederhana, dapat bongkar pasang, jumlah komponen sedikit dan mudah dioperasikan. Oke, terus yang direncanakan adalah momen lentur pada plat, gaya pembengkokan, gaya yang terjadi pada poros penekuk, diameter poros penekuk, penjepit atas dan penekuk bawah. Oke, baik, itu saja untuk mata kuliah kita tentang praktek fabrikasi plat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian hasil fotonya itu di copy atau ditaruh pada Word gitu, Microsoft Word, kemudian dibentuk PDF ya. Terus dari bentuk PDF kemudian diupload di Google Drive masing-masing. Kemudian
link dari Google Drive itu silakan disematkan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Jadi ini karena kita 7 jam itu harus agak sedikit bulet ya. Jadi harus Anda merencanakan di atas kertas dulu, dihitung seperti tadi langkah-langkahnya. Terus kemudian difoto ya. Hasil fotonya ditempel pada pada apa itu Microsoft Word atau pakai scanner, cam scanner di HP itu juga bisa. Nanti juga bentuknya PDF itu. Terus kemudian hasilnya diupload di Google Drive. Nanti link dari Google Drive itu disematkan pada apa itu lembar jawaban yang telah disediakan. Ya meskipun jelimet tapi itu sudah biasa ya. Karena waktu 7 jam itu juga tidak sedikit juga panjang, apalagi tugasnya adalah sampai 1 minggu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.